Jadi dampak stunting cukup banyak, terutama pada kalau stunting terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Banyak orang bilang bahwa jika anak pendek pasti stunting. Bagaimana dengan pengaruh genetik? Dan pernah dengar tidak sih dampak stunting bagi kesehatan anak? Wah, menarik untuk kita bahas nih. Serta kita akan memberikan tips bagaimana cara mencegah stunting. Bersama saya, Dr. Maineni Sitaresmi, spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Pertanyaan pertama, hai dok, apakah semua anak pendek stunting? Bagaimana jika bapak atau ibunya pendek? Tidak semua anak pendek adalah stunting, tetapi anak yang pendek terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sebagian besar karena stunting. Jadi stunting adalah adanya anak pendek yang terjadi karena masalah nutrisi kronis atau kebutuhan nutrisinya lebih tinggi karena dia mengalami infeksi atau masalah kesehatan. Jadi memang faktor genetik penting, tetapi dalam 1000 hari pertama yang lebih penting adalah faktor luar seperti nutrisi atau adanya infeksi. Ya. Biasanya masalah genetik itu akan memberikan kontribusi setelah 2 tahun. Sekarang kapan seorang anak dinyatakan pendek? Jadi seorang anak dinyatakan pendek kalau ukuran panjang badan atau tinggi badan yang diukur dengan cara yang benar, dengan alat yang benar, kemudian diplot di dalam kurva pertumbuhan, ya, di bawah mean 2 standar deviasi. Nah, di sini yang penting adalah cara pengukuran. Kalau anaknya di bawah 2 tahun, maka diukur dengan cara tiduran. Ya. Kalau 2 tahun ke atas, diukur dengan cara berdiri. Cara mengukurnya harus betul, alat ukurnya harus benar. Nah, ini menentukan pendek. Pertanyaan yang kedua, apa saja dampak stunting? Apa betul anak yang pendek meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus? Ya. Jadi dampak stunting cukup banyak, terutama pada kalau stunting terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena dalam 1000 hari pertama kehidupan terjadi perkembangan pertumbuhan otak yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan sensitive period. Ya. Nah, kalau terjadi gangguan nutrisi pada saat perkembangan otak optimal yang kita sebut sensitive period, maka akan menyebabkan gangguan perkembangan, mengganggu kecerdasan, kemudian akan menyebabkan gangguan atau performa akademik. Ini adalah jangka pendeknya. Selain itu, dampak jangka panjangnya, anak yang mengalami stunting, maka dia meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian kelainan jantung. Dan juga ini akan menyebabkan beban yang sangat luar biasa pada negara kita. Pertanyaan yang ketiga, yang lebih penting, bagaimana cara mencegah stunting? Ya. Jadi pencegahan stunting tentunya dimulai sejak ibunya hamil, tentunya hamil yang direncanakan, kemudian pemeriksaan kehamilan yang teratur, ya, supaya anaknya lahir tidak berat badan lahir rendah. Setelah itu tentunya memberikan ASI secara eksklusif, pemberian MPASI yang tepat, artinya sebaiknya tidak kurang dari 6 bulan atau tidak lebih dari 6 bulan, ya, karena kalau lebih dari 6 bulan ASI saja tidak cukup memenuhi kebutuhan nutrisi. Pemberian MPASI tepat waktu, kandungan nutrisinya baik, kemudian juga aman dan dengan pemberian responsive feeding. Kemudian pencegahan yang berikutnya adalah pemantauan pertumbuhan, ya. Karena stunting itu tidak terjadi tiba-tiba. Tidak mungkin anak tiba-tiba pendek. Nah, kalau kita memeriksakan, memantau pertumbuhan anak, mengukur berat badan, panjang badannya dengan cara yang benar setiap bulan,
kemudian diplot di dalam KMS-nya, buku PINK, maka kita bisa mendeteksi, oh pertumbuhan anaknya tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan kurvanya, sehingga kemudian bisa kita cari penyebabnya apa dan kemudian kita tata laksana. Pencegahan yang berikutnya adalah jangan sampai anak sakit. Tentunya kebersihan semuanya, dan tidak kalah pentingnya adalah imunisasi, ya. Karena dengan imunisasi tentunya akan mencegah anak dari penyakit-penyakit berbahaya sehingga mengurangi risiko terjadinya stunting. Bagaimana? Sudah jelaskan ayah bunda? Jangan lupa bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Semoga putra-putri bunda dalam keadaan sehat dan selalu baik tumbuh kembangnya. Saatnya saya Dr. Maineni pamit. Salam sehat, sampai jumpa.